Selamat sore teman-teman. Kali ini jumpa lagi barengan saya di sini di Agustorino ya, di Datuk Walet Bumbana. Inilah penampakan gedung saya yang selalu menggunakan air, sehingga dari samping sini itu kelihatan hitam teman-teman, karena dia berlumut. Sebenarnya gedung ini 5 tahun sih, cuman karena air saya sangat butuh. Jadi ada beberapa versi yang dikemukakan teman-teman, yaitu apa ya namanya, ada yang tidak menggunakan air, sukses juga banyak. Jadi di sini kita tidak usah memperdebatkan pakai air dan tidak pakai air, yang pasti sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi kalau lihat teman-teman, ini air ini terus mengalir setiap hari, dimana saat sore yaitu matahari dari barat saya nyalakan air dari sini, ataupun dari timur sebelah sana itu saya kasih air, karena gedung saya itu lebarnya cuma 5 meter. Nah, secara otomatis dia membutuhkan yaitu kelembapan. Nah, saya pun juga menggunakan gentengnya dari tanah liat teman-teman. Jadi tanah liat ini yang kubangun untuk gedung walet ini, sehingga mampu meredam panas pertama, dan yang kedua adalah mampu namanya meredam suara hujan. Jadi dentuman suara hujan dan lain sebagainya. Dan kemudian saya juga menggunakan LMB itu ada 2 teman-teman, karena saya waktu-waktu itu berpikir bahwa ini 5 lantai dengan ketinggian seperti ini layak saya kasih 2 lantai, yaitu yang satu menghadap ke sini teman-teman, samping ini ya. Jadi kalau selama ini saya live-nya itu dari depan saya coba ini yang dari sini pun juga masih banyak burung lewat di sini, keluar masuk dari sini. Nah, adapun di bawahnya teman-teman tahu sendiri kan, di bawahnya itu ada kolam keliling. Nah, di sana juga ada ikan. Karena apa? Saya coba mendesain gedung ini dengan kasih sayang, karena kalau yang besar sekali mungkin uang saya kurang, tapi saya coba membuat sesuatu itu dengan keseriusan, karena kalau kita serius insya Allah hasilnya pun juga maksimal ya. Karena itu tadi saya pakai bata merah, kemudian saya plaster, nah sehingga menghasilkan yang seperti kita lihat teman-teman. Jadi sesuatu yang baik, sesuatu yang menghasilkan itu layak kita informasikan, bukan berarti kita pamer, bukan kita apa, karena gunanya kita punya grup itu adalah saling berbagi informasi, dimana kalau informasi itu baik dan benar perlu kita sampaikan ya. Jadi kita lihat ini saya agak jauh ini, jadi biasanya langsung di depan ini kita lihat teman-teman. Saya juga menggunakan LMB-nya itu los dari atas, karena tujuannya apa? Supaya burung tidak terganggu saat masuk. Jadi tidak ada di atas LMB itu atap, jadi los seperti ini. Sampingnya pun juga seperti itu. Karena apa? Saya dulu berpikir bahwa saya akan menciptakan sesuatu yang beda daripada yang lain, supaya gedung saya ini ada faktor X-nya, sehingga oh rumahku itu modelnya begini, sehingga apa? Saat ada orang membangun apa itu, sehingga dia punya ciri khas ya. Jadi waduh, kok sampai sini ya. Jadi ini penampakan dari samping ya, dari depan, karena saya agak jauh ini mengambil. Nah, terus gunanya kenapa sih kok ada pohon apa ini, pohon kates gantung itu kebetulan tumbuh dan saya tidak tebang, karena bunganya itu biasanya melahirkan anak-anak larva ya, yang bisa menjadi makanan burung walet. Nah, terus kemudian di sana juga ada tumbuh rumput teki itu ya. Itu memang sengaja tumbuh, tidak dibikin ya. Jadi seperti ini teman-teman keadaannya. Jadi sekali lagi teman-teman, gunanya grup, gunanya komunitas itu adalah untuk menyampaikan sesuatu, dan siapapun teman-teman yang ada di grup ini jangan baperan ya. Yang artinya setiap kita mengupload video maupun foto itu ada yang mengkritisi, ada yang mendukung, ada yang menghina, ada yang mencaci, ada yang maki. Itu hal yang wajar, jadi tidak usah diambil hati. Nah, kalau kita masih baperan ya tidak boleh ikut di grup. Misalkan kayak saya sering menyampaikan sesuatu kemudian mendapat kritik, saya pun ikhlas-ikhlas saja, karena kritik itu adalah bagian untuk membesarkan diri kita, untuk menjadi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tabah, karena kita akan besar dengan sebuah kritikan. Jangan hanya besar karena sanjungan, justru malah bahaya. Nanti kalau kita sering disanjung terus kemudian suatu saat ada yang mengkritik, jangan-jangan ada yang melaporkan di polisi dan lain sebagainya atas nama pencemaran nama baik. Itu tidak boleh. Jadi kalau kita belum kuat mental, jangan gabung di grup. Karena kalau sudah digabung di grup itu jutaan manusia loh. Bayangkan Datuk Walet Bumbana saja itu ada 20.000 orang lebih yang gabung dengan berbagai karakter, berbagai jiwa. Tentunya ada juga yang bahasa halus, ada juga yang kasar, ada juga yang beretika, ada juga yang tidak beretika. Tapi semua dianggap aja ya udah, namanya media sosial ya. Karena saya sendiri pun menginformasikan ini tidak ada kepentingan lain.
hanya bagaimana kita bisa rukun. Kalau saya pergi ke Kalimantan dapat teman, pergi ke Mbune, ke Sulawesi Selatan dapat teman, itu saja. Nah, maka dari itu teman-teman, tetap kita semangat dalam memperjuangkan tentang yang namanya burung walet. Saya kalau membaca ini sahabatku satu ini Maestro Walet itu ngomong jadi grogi. Ya jadi kadang-kadang saya kalau ketemu beliau ini saya jadi grogi, makanya ngomongku jadi belipet. Tapi karena kita sering aduh, beginilah keadaannya teman-teman. Jadi yang nonton kali ini itu ada Robi ya, terima kasih. Ada Doni Umar, Juri, ada Bilipo, juga ada ini adindaku yang luar biasa. Ini juga banyak yang sudah menyukseskan gedung, yaitu Charlie. Kita bertetangga ya, tapi selama ini hubungan kita baik-baik saja sesama teknisi walet ataupun apa. Tidak boleh saling berebut kayak preman rebutan lahan parkir saja ya, jangan, karena rezeki itu Allah yang ngatur. Ada juga ini, saya turun di bawah ini, ada saudaraku juga yang ada di kawasan Sumatera. Apa kabar ini Maestro Walet ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Yang pasti saya hadir sebagai sahabat kalian semua. Jadi apapun bentuk sebuah persoalan itu adalah sudah wajar lah. Namanya juga kita bermedia sosial ya. Jadi ini informasinya teman-teman, kenapa saya menungguin 1 hari, karena gedung saya itu biasa memakai magnet 5000 dan kebetulan mati. Cuman kebetulan saya pakai sipron. Jadi sipron itu ada setelan middle, treble, sehingga saya mencoba ini tadi middle-nya itu saya tambah, kemudian treble-nya saya kurangi, dan akhirnya alhamdulillah stabil mulai dari tadi pagi. Burung sudah seperti ini. Jadi kalau untuk tolak ukurnya memang burung ini sudah produktif teman-teman. Jadi kalau masalah suara itu bagus dan tidak itu sudah tidak bisa dites di salah satu buah gedung. Gedung yang sudah produktif itu dikasih suara apapun juga akan tetap respon kan. Jadi terus kemudian banyak yang nonton. Yuyun Mulyadi juga ini sahabat ya, salam sukses semuanya. Ini Pak Wanto ini salah satu kepala desa yang ada di wilayah Sumatera ya. Semoga tambah sehat saja, karena hampir rata-rata ini teman-teman akrab saya ya, yang artinya itu. Dan saya akan kembali menjelaskan sedikit teman-teman ya, tentang modelnya gedung saya ini. Kenapa saya bikin terbuka, karena kalau logika saya berpikir bahwa burung walet itu sangat rasional, jadi tidak ada hubungannya dengan mistis-mistisan. Percayalah, kita serahkan aja semuanya kepada Allah. Yang penting kita punya ide, itu masuk akal, itu benar. Nah, mengenai air itu ada 2 pendapat. Jadi kalau dalam agama pun kita sebagai orang Islam harus mempercayai pendapat-pendapat yang itu dan tidak perlu diperdebatkan. Karena kalau kita bicara Imam Syafi'i dengan Imam Malik pun juga tidak pernah berdebat, meskipun mereka beda pendapat. Sama dengan kita ini, burung walet ini tidak usah terlalu berdebat berlebihan. Kalau saya tidak pakai air, karena kalau pakai air ini. Nah, ada juga yang pakai air. Ya silahkan aja, mana-mana yang pakai, mana-mana yang berhasil, itu yang dijalani. Misalkan kalau saya kan pakai air, misalkan di suatu saat pakai air gagal, ya udah saya buang aja airnya, pakai tidak ganti air. Ini anak gadisku mau berangkat mengaji. Ya, mengaji yang pintar ya nak ya, biar ayah cari uang, kamu cukup belajar. Assalamualaikum. Ya, jadi yang penting pakai Twitter Mas ini. Betul ini Maestro Walet ini, yang penting pakai Twitter toh. Karena Twitter dan kasih sayang, katanya Maestro kan begitu. Jadi yang penting kita punya kasih sayang sama burung, itu sudah aman ya. Dan sekali lagi teman-teman, grup Walet Datuk Walet Bumbana maupun di walet mana itu, yang penting itu apa ya, saling toleransi aja lah, saling bagus, supaya nanti kita saat mendapatkan masalah pengerjaan gedung, nanti teman-teman yang lain itu akan siap membantu. Karena saya itu hubunganku alhamdulillah sampai detik ini saya tidak pernah bermasalah salah satu pun orang yang ada di manapun ya, grup walet maupun apa, karena saya sudah siapkan mental sebelum bergabung di grup. Untuk Tamrin bagus lokasinya Bang, ada kolam ikannya ya. Kalau bicara lokasi sih Bang, ini kita di kampung ya, jadi bukan di banyak, ini sudah perkampungan. Dan memang sengaja alasannya saya membangun kolam di belakang, karena burung ini yang paling banyak itu 500 meter di belakang sana itu ada danau yang sering sekali dipakai main burung. Kemudian saya berpikir saya harus membangun kolam ya, supaya
nanti itu seakan-akan kita menciptakan danau kecil. Masalah biaya ya pasti menambah lah, tapi kan kita enak duduk di belakang sambil nonton ini ya. Nah, nonton ikan begitu ya. Saya memang sukanya begini teman-teman ya. Jadi kalaupun ada yang berkenan ya alhamdulillah, kalaupun masih mungkin Agustus ini agak lebay sih. Memang dalam grup itu harus ada yang lebay. Nggak boleh semuanya tenang, semua pendiam, tidak seru, harus kok ada komedian. Ya anggap aja saya komediannya tuh, jadi pemersatu antar bangsa. Keren kan. Jadi betul teman-teman, saya pun ya wajar lah, namanya orang banyak itu ada gunjang-ganjing, tapi saya tanggapi dengan bercanda. Karena apa? Sesuatu yang terlalu tegang itu justru malah tidak menjadikan keputusan yang baik. Itu masih ada yang nempel-nempel, bukan suaranya yang bagus tapi gedungnya memang sudah produktif, jadi begitu aja lah. Nah itu masih menempel terus di Twitter 61 karena 65-nya mati teman-teman. Jadi tadi saya coba carikan suara yang cocok saat 65-nya, 6 magnetnya mati, karena saya memasang magnet itu 2 tahun yang lalu, itu pun berdasarkan rekomendasi dari teman-teman, minta pertimbangan dari Maestro Wallet, Ancur Saputra, Amang Jula, BWS kalau tidak salah, semua saya telepon. Karena apa? Karena saya ya sama mereka itu baik-baik saja, jadi saya tanya dan dijawab dengan tulus, sehingga menghasilkan dalam kurun 2 tahun terakhir ini memang sangat signifikan. Dari tadinya itu 2 tahun, 3 tahun ya, 3 tahun gedungku itu 20 hari sekali ya, naiknya itu dapat kadang 8 on 1 kilo. Sekarang alhamdulillah setiap naik itu dapat 1,5 kilo, 3 kilo lebih. Jadi itu jujur saya sampaikan, karena kalau tidak jujur buat apa juga. Kalaupun saya bilang kurang, tidak ada juga yang nambahin. Kalaupun lebih, tidak mungkin juga teman-teman di grup kukirimkan setengah kilo itu kan secara logika tidak mungkin. Jadi saya hanya membagikan informasi-informasi yang pernah saya alami tanpa ada kepentingan yang lain, yang artinya tidak ada Nah terus ada yang tanya, kita jual suara bang. Jadi saya menjual suara itu memang suara inap, dan kebetulan itu pengerjaannya lama. Itu adalah sebagai loyalty ya. Jadi kita bekerja siang malam, kemudian diteliti dari korbannya gedung kita. Adapun kita jual harga-harga yang umum ya, kayak 2 juta, kayak 1,5 juta itu wajar ya. Karena coba bayangkan kalau teman-teman ini masih pemula kemudian mau cari suara download. Apakah downloadan tidak berhasil? Ya sangat banyak yang berhasil. Tapi tentunya perlu dipelajari, butuh waktu yang lama. Nah sementara sesuatu yang sudah memang suara-suara macam lahirnya dari Abang Jula, kemudian lahirnya dari Maestro Wallet, lahirnya dari BWS, dari Ancur Saputra, itu kan memang sudah tidak kita ragukan. Jadi kalaupun kita sedikit merogoh kocek kemudian demi kebaikan gedung kita kan tidak ada masalah. Sama saya dulu waktu pemula saya juga pernah beli suaranya Rusni ya, terus kemudian waktu Grand 5 produknya Ban itu sering saya beli. Karena kita masa belajar, dan dari situlah kita mulai belajar meningkatkan, dan sekarang saatnya kembalikan hak rakyat. Ya keren kan. Ya Allah. Pokoknya sukses sehat selalu mas, amin. Jadi Andika Jos, yang penting pakai Twitter sudah. Ada Itanilan ya, jadi ada juga ini siap komandan. Pak Wito ini orangnya juga mobil ya, jadi beliau itu aktif di Indonesia, salah satu pemimpin aktif. Saya justru suka ya kalau ada seorang pemimpin aktif, berarti dia menunjukkan apa yang menjadi pekerjaannya. Karena pekerjaan dalam pemerintah itu adalah yang harus dipertanggungjawabkan di publik maupun administrasi. Kalau hanya administrasi nggak ada publikasi, aku rasa ya kita bertanya-tanya dong ya. Ya mohon maaf ya Pak, saya ini kan tukang kritis, jadi aduh, saya nggak tahu, semangat sekali saya kalau ketemu teman-teman satu komunitas di dunia wallet itu ya. Karena biasanya teman-teman kalau jam segini itu jam segini itu jam 17 lebih, burung itu biasanya tidak ada ya, karena dia sementara cari makan dan nanti pulang saat menjelang maghrib. Jadi saya itu orang yang salah satu yang bersyukur karena jam-jam segini burung masih ada terus di sekitaran gedung saya. Jadi biasanya memang sepi kalau jam segini itu, makanya ini bukan masalah suara saya yang bagus teman-teman, tapi gedung saya yang produktif. Oke, sekian dulu ya, kita akan jumpa lagi karena kebetulan saya akan kembali ke tempat konveksi di daerah Bombana, sekarang ada di daerah Kolaka. Salam sukses untuk kita semua, dan ingat semua teman-teman jangan baper kalau kita ada di grup
grup apapun itu, mau grup WA maupun grup apa. Karena semakin baper Anda semakin tersiksa. Siapkan diri Anda untuk menjadi mental-mental yang kuat, mental-mental yang tabah. Karena setiap apapun yang kita upload pasti ada yang mengkritisi. Kritik adalah bagian dari untuk mendewasaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.